wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa izzatin illallahu sirri wa ala sirri fi sirri wa fiyatin wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini dalam rangka bertolabul ilmi, yang mana kita diajak oleh Allah untuk memahami makna-makna kepada yang lebih hakiki demi meningkatnya derajat rohani kita dan berkembangnya iman tauhid. Insyaallah dengan pemahaman demi pemahaman yang bertambah kuatun insaniyah kita disebabkan oleh terbukanya hijab daripada sebuah perjalanan. Dalam hal ini saya akan mengajak para jemaah grup 2 mengenal tentang makna dan hakikat yang hakikinya yang disebut dengan nufus. Nufus adalah salah satu tajalli batin dalam batin, rahasia dalam rahasia, yang memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam 4 makom tajalli Allah. Nafas, tanafas, ampas dan nufus ini, nufus adalah suatu peran yang mana nufus ini adalah sebuah nama daripada batin Allah, yaitu batin pengendali tajalli Allah kepada seorang umat. Apabila kita ingin bertajalli kepada Allah dengan melalui nufus, sehingga nufus ini adalah tajalli batin yang tetap. Nufus berada di dalam batin dikatakan sir yang berkodrat batin yang ada di dalam insan kita. Nufus adalah af'al, batin af'al. Apa yang dikatakan batin af'al? Batin penggerak dari seluruh batin.
Nupus memiliki kerajaan alif yang bisa menampung tajalli makrifat batin kepada Allah. Hubungan batin kepada batin, sifat kepada batin, zat kepada batin, apapun yang berhubungan kepada Allah melalui batin Allah itu dinamakan nupus. Nupus ini adalah alif berkodrat batin yang menerima kodrat lain di dalam bertajalli kepada Allah. Laksana kita 9 bulan dalam kandungan, orang yang berhubungan dengan batin Allah itu dinamakan dengan sifat solahud, dikatakan dengan solahud mud. Ini dinamakan dengan doim juga. Jadi yang dikatakan solahud doim itu adalah orang yang berhubungan dengan batin nupus. Di mana batin nupus itu wujudnya? Dalam markubah kita ada batin asal muasal zohir itu jadi. Itu dinamakan kodrat batin yang bersifat zohir. Nah, di dalam batin itu juga ada sir Allah bernama nupus. Nupus ini kodrat batin yang menggerakkan kodrat dari batin markubah yang mana asal muasal semua jadi. Dia ada bersembunyi di dalam batin itu sendiri. Ini yang dikatakan nufus. Domahnya 2 U-nya. Artinya batin dalam batin atau rahasia dalam rahasia. Kalau kita tempatkan ke dalam diri, nupus ini adalah mengisi ruang kosong. Mana ruang kosong? Mulai dari kepala kita, mata, hidung, mulut, dada, hati, sampai ke seluruh hubungan lurus. Ini adalah dikatakan ruang kosong. Nah, nupus ini harus ada mengisi ruang kosong tersebut. Ini yang dikatakan batin nupus itu batin yang lurus. Itu batinnya batin atau batinul batin. Nah, inilah yang akan kita amalkan supaya kita jemput dia ke alam batin dan berdiri menguasai tubuh diri kita, yaitu lurus di dada kita sampai ke kolbi. Batin nupus ini adalah batin yang mengkomandoi atau yang mengarahkan baik ma'rifat, baik tajalli nur, baik tajalli zat, baik tajalli batin, baik tajalli wujud. Semua diarahkan melalui nupus. Kekuatan nupus ini adalah tempat bertuhan kepada Allah. Inilah yang dikatakan ada batin dalam insan. Nah, maksud dalam batin dalam insan ini apa? Ini seperti yang dalam markubah tadi ada sir yang ada dalam denyut jantung tadi. Yang denyutnya itulah sir. Itulah yang dikatakan nupus. Nah, tetapi di dalam mengamalkan makomnya adalah lurus. Makanya yang lurus ini akal tidak ada warna-warninya, tidak ada dengar suaranya, tidak ada bentuk wujudnya, pikiran, pandangan, penciuman, perkataan, qalbi, dan semua yang lurus di sini. Ini adalah ruang nupus. Inilah wujud nupus yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena diri kita yang berasal dari batin dan berada dalam batin, ada batin dalam batin, itulah nupus. Jadi diri kita yang insaniyah batin ini, berdirilah diri yang dinamakan nupus, itulah batin Tuhan. Nah, inilah hubungannya. Apabila ini berdiri di dalam suatu kodrat dan menguasai sebuah diri, maka ini yang dikatakan dengan kodrat solahud doib. Nah, ini adalah hubungan batin, nilainya solat. Hubungan yang nilainya solat. Dan ini adalah batin af'al, batin yang menggerakkan seluruh batin.
Jadi kalau kita menghimpun batin seluruh pandangan untuk menuju marifat yang akan dituju, itu dihimpun dulu di dalam kodrat yang alif yang lurus tadi. Ya, dihimpun dulu. Nah, disinilah kita akan mendapatkan suatu cara bagaimana kita menghimpun, menghadirkan batin nufus ini. Dia batin nufus ini kalau dia tidak dihadirkan, dia tidak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin menghadirkan batin nufus ini adalah dengan tajalli yang telah kita siapkan. Tajalli yang akan disiapkan pada 10 menit kedua. Tapi inti daripada ini semua, batin nufus adalah batin dalam batin. Makanya kalau di nufus dinamakan ada dua alif yang berkodrat batin atau domah, ya. Domahnya ada dua, nufus, bukan nafas tapi nufus. Jadi kalau dia sudah domah berarti itu sifatnya u itu batin. Nah, inilah jamaah sekalian. Jadi dalam kita mengamalkan kodrat nufus itu artinya kita telah memanggil batin dari seluruh batin, yaitu batinnya Allah bernama nufus. Dan ini ada teknik dan cara pemanggilannya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita telah melaksanakan tajalli 4 batin Allah yang akan nanti diakhiri dengan nama suatu batin ampas dengan anpas. Dia ampas itu beda dengan anpas lagi. Dan ini adalah tajalli nufus. Jadi ini adalah batin di dalam batin tapi sifatnya af'al atau menggerakkan. Jadi kalau batin itu enggak ada yang menggerakkan, dia tidak akan bisa sampai kepada aras yang dituju. Apapun makom yang akan dituju, kalau tidak melalui batin nufus, tidak ada batin nufus berdiri atau alif sanggar berdiri. Alif sanggar itu ada berdiri lurus, maka dia adalah tajalli batin kepada Allah. Itulah alif dalam alif ini yang dikatakan sir alif atau batinnya alif, itu dinamakan nufus yang bersifat af'al. Jadi adalah batin yang menggerakkan. Ini berdiri pada ruang kosong dan itu cara ada pemanggilannya sehingga dia hayat berdiri dan menguasai seluruh kodrat. Apabila kodrat ini membatin kepada Allah karena nufus sudah berdiri, maka disinilah kita bertafakur, mengadakan takharuk dan bertajalli kepada batin nufus sehingga bisa kita masuk ke dalam batin nufus itu. Nah, inilah kenapa? Karena ini batin dalam batin, berdirinya diri batin dalam alam batin. Kalau yang dikatakan alam batin, inilah diri jazmani kita yang berukuran dari batin, yang berasal dari batin markubah, yang menjadi alam bagi diri kita. Dan di dalam alam itu ada kodrat bernama nufus, yaitu yang af'al, yang menggerakkan semuanya. Makanya di situ kita melihat markubah itu bergerak sendiri karena nufus itu yang menggerakkan. Kodrat nufus itu adalah berdiri lurus kosong di dalam tengah-tengah diri kita, mulai dari batasan kening sampai ke kolbi. Inilah yang akan dijemput nanti. Setelah dijemputkan maka dia akan berdiri. Setelah dia berdiri maka dia akan mengantarkan makrifat kemanapun diarahkan, terutama kepada Allah. Inilah nufus tajalli batin Allah pada diri, yaitu batin af'al yang menggerakkan semua batin. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
malam ini kajian kita naik Buya. Jadi yang kemarin 3 yang disampaikan 2, sekarang yang 1 dilengkapi dengan nupus, yakni batin dalam batin atau rahasia dan rahasia. Terima kasih Buya atas kenaikan kajian ini. Kepada jamaah silakan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan nupus atau batin di dalam batin ini. Silakan. Baik Buya, karena belum ada yang bertanya, kami yang mengawali. Semoga yang lain nanti bisa bertanya tentang nufus. Kaitannya dengan nufus ini Buya, kalau kajian yang lama kan makomnya pada hidung begitu, warnanya kuning. Barangkali ini ada kaitannya dengan itu atau beda dengan kajian yang dahulu Buya? Dahulu tuh kodrat, ini sir, ya, ini sir. Nah kalau itu dulu kita membangun kodrat, jatuhnya ke air, api, angin, tanah, atau kulit, daging, urat, dan tulang. Pembangunan tubuh lahu. Kalau ini tidak, menghadirkan hulunya, uluhiyahnya batin. Nah inilah, jadi batin Allah yang akan menyeberangkan keinginan tajalli batin seluruh batin, itu wajib berdiri dulu. Gitu. Jadi tinggal kita kalau sudah berdiri yang dikatakan dengan nupus itu, maka dia akan menyampaikan dan menyeberangkan apa yang kita hajatkan. Dan tajalinya adalah sifatnya Tuhan. Ya, makanya batinnya itu termasuk batin, dikatakan batin lahud, lahud ilahiyah itu memang batin Allah yang sangat kuat. Tetapi nupus ini memang terlalu kuat. Kenapa? Karena kalau di mana ada batinnya terdapat, ya berarti situ sudah ada kedekatan yang sangat luar biasa. Dan bisa kodrat diri batin kita ini bisa lenyap di dalamnya dan akan mendapatkan tajalli sirullah yang banyak. Gitu. Tapi kalau dadamu kosong, kata orang tua-tua dahulu, ya kalau dada kosong memang susah. Nah itulah yang dikatakan dada. Alif itu belum berdiri. Gitu. Alif itu batinnya Allah yang tunggal itu belum berdiri. Gitu. Jadi kalau dizikir atau itu kan melalui nupus semua itu. Ya. Atau dikatakan di napas dan tanapas, di situ sebetulnya dia sudah di dalam tajalli nupus. Nah ini masuk langsung ke dalam nupus itu, ke dalam alam batinnya Allah itu, nupus itu. Nah itu lebih kuat dia lagi. Jadi kalau orang hidup belum mati, ini mati dulu sebelum mati. Nah ini sudah bisa dinikmati di alam nupusnya. Dengan kodrat nupus kita sudah bisa menikmati itu semua. Nah, nanti caranya akan disampaikan pada season kedua nanti. Baik, lanjut. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Kita lanjut ke Pak Imam Rito, silakan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, pada sesi kedua di grup 2 ini kita dapat bertemu lagi Buya dalam suasana yang lebih luar biasa dalam kajian ini Buya. Iya, insyaallah. Jadi sesuai tausiah Buya, pada grup ini saya ingin mempertanyakan, kalaulah seseorang itu sudah berdiri diri batin, kemudian ketika dalam penjemputan nupus di alam batin di alam batin itu akan mudah Buya ya. Dan ini mungkin syarat utama harus berdiri diri batin ya Buya. Mungkin seperti mohon penjabarannya atau wawasannya Buya. Terima kasih. Iya. Hakikat Tuhan itu kan diri batin tadi. Ya. Jadi kalau belum bisa berdiri tajalli sirullah itu memang agak susah.
ya untuk menyeberangkan suatu keputusan. Kenapa? Nufus ini dia pengaruhnya kepada penterjemahan makna dari segala petunjuk itu sangat kuat. Dan kita sangat terbantu di dalam menghadapi semuanya, baik dalam belajar, baik dalam mentajalikan, baik dalam menghadapi perjalanan zahir di dunia ini. Karena dia adalah ketunggalan yang mengisi alam kosong yang lurus ini, kayaknya 24 jam itu sangat menjadikan diri dia. Ya, kalau kita katakan ini adalah anggota diri, berarti kita mengandalkan itu diri, nufus. Nah, silakan berurusan dengan batinnya Allah, kan begitu? Kenapa? Memang di sini kosong, bukan marifat mengosongkan. Memang tidak ada batin di situ, kecuali itu ruangnya nufus. Ditarik nafas masuk ke dalam alif itu juga bisa, ya. Nah, kalau ditajalinya nanti dikembangkan itu sangat banyak jalan di situ. Artinya tanapas, ampas itu bisa masuk ke dalam itu. Jadi penyempurnaan dari nufus ini nanti arahnya betul-betul itu yang disebut Buya wujud batin Allah yang jelas, mutlak al-haqul mubin itu ya Buya. Iya, memang arahannya kepada kenyataan Allah yang bernama diri, mubin tadi. Memang dasar kalau kita mengkaji zat dengan segala makom, mengkaji nur dengan segala makom, tapi itu kan yang menjadikan napas, tanapas, ampas, nufus. Nah gitu. Itu awalnya ya batin dulu, 4 batin, 4 zat dan 4 nur. Nah gitu. Kenapa tidak di awal ini dikaji? Dikhawatirkan wawasan yang menerima kurang kuat. Gitu. Jadi harus dia mengalami dulu dari nur dan zat, baru dia masuk ke dalam 4 makom batin. Jadi memang nufus ini adalah tajalli yang bisa menyeberangkan, baik dari kodrat kauni, baik dari kodrat basirun. Wah, luar biasa, dia bisa mewakili semua getaran itu dan menjadi kodrat gitu. Karena dia nufus, rumahnya 2 ya. Untuk mendapatkan nufus harus ada nu kedua. Nu itu adalah batin diri, fus itu ya, ini adalah batin Tuhan. Ya, antara batin Tuhan dengan batin diri ini harus ketemu, dinamakan nufus. Insyaallah. Nu dengan fu, ya. Nu dengan fu. Nah, nu dengan fu. Nu itu batin diri, fu itu adalah batin Tuhan. Jadi nufu, karena wujudnya adalah hayat sin nas, dinamakan nufus. Nah gitu. Karena dia mewujudnya, karena wujudnya adalah manusia, itu dinamakan nufus gitu. Alhamdulillah lengkap penyebarannya Buya. Iya. Insyaallah. Terima kasih Buya. Insyaallah. Barakallah. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ridho, tanpa memperjelas tadi pertanyaannya ini. Selanjutnya Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat Buya. Insyaallah, amin. Ini dulu kita pernah diperkenalkan dengan alif nur kasiyah Buya. Letaknya juga di situ juga Buya. Nah, ini bedanya apa Buya dengan alif yang nufus ini? Kalau nur kasiyah itu dia lebih terlihat, ya, lebih terlihat. Kalau nufus batin dalam batin,
Nah, kalau nur kasiyah kayak tulisan alif, dibikin tulisan alif dilihat tuh nur kasiyah. Atau sebuah bentuk kodrat jasad itu juga nur kasiyah. Tapi kalau nupus ini sudah ada kodrat barawa nama alam batin, di alam batin dia ada di dalam alam batin sebagai af'al, pengendali. Nah, inilah yang menjadi nupus ini adalah nyawanya di saat kita dalam alam rahim selama 9 bulan. Kesinilah kita beradab, ke nupus itulah kita bertuhan selama 9 bulan perjalanan, sehingga saking nikmatnya bertuhan kita tidak membutuhkan makan dan minum. Dan ini akan bisa dikembangkan jauh seperti hidup dalam air ketuban. Ia tidak butuh air, api, angin, tanah. Ya gitu kan. Nah itulah yang dikatakan hidup bertuhan atau sholatul do'im. Nah inilah sholahul do'im itu adalah hubungan ketuhanan. Jadi kalau kita mendirikan batin itu berarti kita masalah mendirikan hubungan ketuhanan. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Dilanjut dengan Pak Ramadan. Silakan Mas Ramadan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, tadi soal Buya bilang batin diri dan batin Tuhan itu ya. Kalau batin diri awalnya batin, wujudnya jasad. Kalau batin Tuhan nufus, yaitu batin af'al yang menggerakkan seluruh batin, seluruh rahasia, mau pandangan dia gerakkan, apalagi dia dalam posisi berdiri lurus di dada diri, atau dikatakan terpancap dan tertancap di kalbi. Paham? Nah itu yang dikatakan perbedaannya batin diri dengan batin Tuhan. Ya itu aja Buya, terima kasih Buya. Ya baik, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan. Yang lain dipersilahkan. Ya, sambil menunggu Bu ya, yang kami tanyakan tadi sampaikan bahwa inilah alam kosong. Apakah selama ini kita juga dikenalkan dengan sukun alam kosong? Apa yang semacam ini atau berbeda Bu ya? Yang kosong itu dalam arti apa kita dulu belum tahu. Kenapa di sini di lurus ini tidak ada kodrat-kodrat? Kenapa dari dulu kita tidak mengkaji itu? Umpamanya mengkaji hidung, mengkaji mulut, mengkaji akal, mengkaji pandangan, mengkaji semuanya. Kenapa? Karena itu himpunan arealnya nupus. Itu area nupus, kerajaan Tuhan di situ. Kalau dia katakan Allahumma kisultanil azim wa zilmanil kadim di Nurbuat, nah itulah bukti nyatanya. Dialah kisultanil azim, dialah raja diri, raja batin yang menguasai semua batin, af'alnya semua batin. Kayak jantung bergerak itu, af'alnya apa? Itu nupus. Gitu, Mam. Iya, jadi tidak sama Bu ya, kosongnya ini dengan kosong yang selama ini Bu ya terangkan di alam kubur, di alam kosong, bukan. Bukan. Kita sudah masuk ke kaji tunggal sekarang ini. Tidak ada pedoman sukun lagi ya. Kita masuk kepada sifat tunggal Tuhan. Kalau di dalam batin Tuhan tidak akan ada batin-batin lain. Ya kan? Nah, batin Tuhan itu satu, cuma dia bertajali pada 4 makom. Nah, gitu. 4 makom inilah yang diisinya yaitu titik-titik penting
dalam kodrat diri. Kalau dia tidak mengisi, tidak akan bernama kodrat itu dinamakan diri. Itu insyaallah nanti di iniin ya. Paham? Iya. Paham Ibu ya? Baik. Silakan yang lain. Ya, silakan kalau yang lain. Gini Bu ya, sambil tunggu teman-teman juga. Tadi Bu ya ada menyampaikan bahwa ada anfas, ada amfas. Mungkin bisa diuraikan sedikit. Nanti makomnya nanti ya. Jadi gitu. Jadi harus pada posisi nupus dulu kita. Ya, karena kalau nupus ini tidak nyata dihadirkan, nanti tidak akan ada an dengan am itu tidak akan ada. Anpas dengan ampas itu tidak akan ada. Gitu. Tajalinya nanti ke situ. Paham? Iya. Ya, baik. Paham ya, insyaallah. Terima kasih. Pak Edi Mekti silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya itu cara penjemputannya gimana tuh, Buya? Ya, nanti itu 10 menit kedua nanti ya. Sekarang ini kita harus memahami wawasannya dulu. Ya, kalau kita ingin belajar samurai, belajarlah cara memakai dulu, jangan memakai dulu baru belajar. Nah, gitu, paham? Belajar cara menempatkannya, belajar cara menyimpannya, dan mengerti maksud dan tujuannya, baru kita lari kepada isinya. Jangan isi dulu, ya, paham? Ya, insya Allah, Buya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.